Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Gak semua orang mau meluangkan banyak waktu dan gak semua orang enjoy beberes. Aku pun begitu, aku gak serajin itu buat beberes, tapi aku ngerasa gak nyaman kalau rumahku berantakan. Rasanya pengen marah terus, gak jarang malah suami yang kena omelnya. Beberes yang memudahkan bikin aku hebat waktu dan tenaga. Apalagi kalau teman-teman kayak aku yang gak ada asisten rumah tangga. Semua mesti dikerjain berdua dengan suami. Di video kali ini aku mau ngebahas 8 caraku membersihkan rumah 8 kali lebih gampang. Tonton sampai habis ya. Yang pertama, pilih yang paling memudahkan. Alat beberes dan teknik yang digunakan jadi kunci di sini. Alat beberes yang paling utama, sapu dan pel. Intinya pembersih lantai yang kita bahas pertama. Gempuran vacuum cleaner dari harga ratusan ribu sampai puluhan juta emang bikin kita bingung. Apalagi yang cocok buat aku belum tentu cocok buat temen-temen. Dan sebaliknya, ini emang perlu trial dan error. Karena review yang beredar kebanyakan cuma nunjukin positif-positifnya. Sedangkan kita juga perlu tahu kekurangannya biar bisa maklum dan paham. Buat aku sendiri, rumahku 2 tingkat dengan luasan 84 meter persegi. Aku butuh alat yang portable dibawa ke lantai 2, jadi di sini vakum yang ringan adalah kuncinya. Buat kotoran berukuran besar kayak daun bunga dari kerjaanku sebagai florist, biasanya tetap aku sapu dengan sapu manual. Buat debu-debu, aku pakai vakum kering. Makin kenceng hisapannya, makin bagus. Buat ngepel, aku pakai pel-pelan manual yang udah ada cairan di gagangnya. Kelebihan dari sistem yang aku pakai, ringan. Harganya juga relatif murah. Dan bersihin alatnya nggak susah. Kayak vakum kering yang biasa aku bersihin 1-2 minggu sekali tergantung kotornya. Buat pel-pelannya biasanya aku cuci mopnya secara manual 2 kali per lantai. Sistemnya kayak meres atau ganti air pel-pelan yang paling basic. Kekurangannya harus beli alat yang kualitasnya baik biar awet dan jadinya nggak boncos. Perhatiin juga baterai vakumnya itu awet berapa lama, kuatan hisapnya, dan kapan vakum itu mulai terasa panas, yang artinya perlu diistirahatkan dulu. Buat pel-pelan pun aku beli dengan harga hampir 400 ribuan, dan awet 4 tahunan walaupun pernah dianggurin di gudang karena aku bingung makainya. Pengalaman temanku beli yang harganya jauh di bawahnya dipakai jangka pendek udah rusak. Kekurangan terakhir harus kerja 2 kali, jadi nyapu dulu nih pakai vakum, terus ngepelnya pakai mop yang kayak gini. Alat beberes lainnya yang aku pakai kayak lap microfiber buat lap isi rumah. Lap ini tuh emang mengandung plastik, tapi selama pakainya awet dari 5 tahun dan udah terlanjur ku beli, ya udahlah aku pakai. Terus pembersih plafon yang kayak bulu ayam tapi panjang, harganya juga nggak mahal. Buat cermin aku pakai wiper karena ngerasa lebih bersih dibanding pakai kain. Buat kamar mandi, spons yang kayak gini, yang udah ada di rumahku dari dulu. Atau kalau mau versi ramah lingkungannya bisa pakai loofah. Dan sikat toilet buat bersihin toilet. Yang kedua, lokasi yang mudah dijangkau. Peletakan alat kebersihan mempengaruhi rajin gaknya kita dalam beberes. Makin gampang dijangkau, makin susah kita menunda. Kayak alatnya tuh udah di depan mata, terus alasan nundanya mau apa lagi? Contohnya buat alat kebersihan kamar mandi, aku taruh di kamar mandi. Kayak sponsnya, deterjen pembersih lantai, cairan pembersih toilet, dan sikat toilet. Tiap kamar mandi punya alat-alat penting ini. Buat di dapur, aku juga ada alat pembersihnya, lap, tisu, dan pembersih permukaan meja yang selalu sedia di area dapur. Yang ketiga, low maintenance furniture. Dulu aku tuh punya meja yang berukir. Cakep aja gitu karena modelnya klasik ala zaman di series Bridgerton. Aku beli karena suka tanpa memperhitungkan perawatannya. Ternyata permukaan yang bertekstur kayak gini lebih susah buat dibersihin. Kayak kalau kita lap juga nggak sampai ke bagian detailnya. Selain tekstur, aku juga salah dengan desain teralis pintu dan jendela yang bentuknya banyak horizontalnya. Jadinya aku kayak sengaja ngasih ruang buat debu muncul di situ. Kalau desainnya vertikal ke bawah, pasti akan lebih gampang buat dibersihin. Sekarang aku jauh lebih memperhitungkan perawatan barang dibanding desain itu sendiri. Karena tanpa perawatan yang teratur, barang sebagus apapun juga bisa berkurang kecantikan desainnya. Selain itu, debu yang dibiarin juga kurang baik buat penghuni rumah. Apalagi kalau tinggal bareng bayi atau anak kecil. Yang keempat, sengaja nggak punya banyak barang fabric. Nyuci baju adalah salah satu proses membersihkan yang paling lama. Dari proses cuci, jemur,
sampai setrika. Kalau aku meminimalkan baju dan perkainan di rumah, aku butuh waktu yang lebih sedikit buat beberesnya. Misalnya, baju rumah dan olahraga. Baju yang paling sering aku pakai jumlahnya nggak banyak. Jumlah baju rumah yang aku punya cukup dipakai 1,5 minggu dan diganti tiap hari. Terus baju olahraga cukup dipakai 4 kali per minggu. Dengan pas-pasannya jumlah baju, aku jadi jarang banget numpuk cucian kotor. Kalau nggak dicuci per minggunya, ya nggak kering. Jadinya mau sesibuk apapun selalu nyempetin cuci baju 1-2 kali per minggu. Karena ini jadi kebiasaan, jadinya nggak berat dilakuin. Buat cuci baju, aku memanfaatkan teknologi mesin cuci dengan pakai fitur delay end. Jadinya aku taruh malamnya, paginya siap jemur. Buat tempat jemur, aku punya rumah jemur yang bisa aku tinggal kalaupun lagi hujan. Buat setrika, aku cuma setrika baju pergi. Jadinya ini udah banyak cut waktu ngurus perkainan. Spray pun gitu, aku cuma punya 2 pasang spray di kasur utama dan 2 di kasur tamu. Ada 1 cadangan, tapi belum pernah aku pakai. Setiap habis dipakai, 1-2 hari kemudian aku cuci di rumah dan biasanya kering hari itu juga. Aku nggak setrika sprayku, ternyata ini bikin spray juga lebih awet bahannya. Kuncinya adalah nggak nunda mencuci perkainan ini biar nggak numpuk di akhir. Yang kelima, hindari menimbun barang di permukaan. Meja yang kosong itu menarik banget buat ditaruhin barang-barang. Kayak jadi target utama gitu kalau kita baru pulang ke rumah. Naruh tas, HP, dan barang perintilan lainnya. Kayak lahan basah gitu buat menunda kita ngembaliin barangnya secara langsung. Kalau sebelumnya mejanya udah ada barangnya dan kita tambahin barang baru, akan semakin kelihatan berantakan. Makanya meminimalkan barang di permukaan meja bikin rumah kelihatan lebih rapi. Aku selalu kurang puas sama motif marmer di meja dapurku, apalagi pas ketemu backsplash yang bermotif. Belum ketambahan bumbu-bumbu yang dulunya aku pajang, jadinya tuh kayak rame dan penuh banget. Tapi setelah aku hilangkan bumbu-bumbu ini, aku ngerasa jadi lebih rapi. Dengan gak numpuk barang di permukaan, kita juga bisa bersihin semua permukaan meja di rumah lebih cepat. Yang keenam, lakuin beberes 60 detik dan jadikan kebiasaan anggota keluarga. Salah satu penyebab rumah gampang kelihatan berantakan karena orang-orang yang tinggal di dalamnya sering menunda ngembaliin barang ke tempatnya. Abis ngambil buku, gak dikembaliin. Abis nyoba-nyoba baju, terus gak dipakai, juga nggak dikembaliin. Padahal ngembaliinnya nggak sampai 60 detik. Coba kalau kita hitung, 10 barang nggak langsung dikembaliin dan di rumah ada 3 orang. Terus yang ngerapiin cuma 1. Jadinya 1 orang ini mesti beberes yang harus diberesin, yang penting lainnya. Plus 30 menit beberes barang yang sebenarnya nggak butuh waktu lama buat balikinnya. Kelihatannya simple, tapi 30 barang yang berserakan ini pastinya bikin rumah nggak nyaman. Dan tentunya jadi beban di 1 orang ini. Buat bikin kebiasaan baru bisa sustain, emang gak bisa dengan waktu singkat. Tapi kalau konsisten dilakuin selama 3 bulan, biasanya akan long lasting. Yang ketujuh, bikin menyenangkan. Gak semua orang suka beberes, apalagi kalau dilakuin dalam jangka waktu yang agak panjang. Buat beberapa pekerjaan yang makan waktu, kayak ganti spray dan nyapu ngepel, aku sampai bosen dan jenuh ngelakuinnya. Biasanya aku bikin biar suasananya jadi lebih enak. Aku nyalain AC atau ngelakuinnya di pagi hari biar nggak terlalu panas. Kalau panas, aku pasti lebih gampang ngeluh dan kesel. Terus aku biasanya dengerin podcast atau musik. Karena ngelakuinnya multitasking yang dikerjain cenderung lebih lama. Tapi tetap aku lakuin dibanding aku nggak ngerjain pekerjaan ini sama sekali. Cara bikin beberes menyenangkan lainnya dengan membuat jadwal. Jadi semuanya lebih terkontrol. Jelek-jeleknya masih bisa dilakuin 75-80%-nya. Selain itu, aku juga berusaha meminimalkan pekerjaan lainnya yang biasanya berat. Misalnya memasak. Proses memasak itu kegiatan yang paling lama. Terus yang kedua nyuci baju, kayak yang aku jelasin sebelumnya. Dari beli makanannya, nyiapin bahan, memasak, dan mencuci piring. Belum lagi kalau orang rumah susah diajak kerjasama buat milih menu harian. Wah, bener-bener bikin bad mood banget. Beli makanan bisa lebih mudah sejak aku kelompokin jadi 3 bagian. Protein, sayur, dan buah. Buat karbo bisa pakai apapun. Intinya kalau belanja makanan fokus ke itu aja. Buat nyiapin bahan dan memasak bisa diminimalkan lagi dengan cari jenis masakan yang gampang. Terus buat cuci piring, aku lagi nabung buat bisa beli dishwasher. Ketika proses memasak ini bisa lebih ringan, pasti menambah mood buat beberes rumah total.
Yang kedelapan, minimalkan barang yang dimiliki. Proses beberes itu pasti berkaitan dengan jumlah barang yang kita miliki. Makin banyak barangnya, beberesnya juga perlu waktu yang lebih lama. Makanya ketika aku tahu ada laci atau meja yang sering berantakan, aku identifikasi sebenarnya masalahnya itu ada di mana. Kebanyakan karena jumlah barangnya terlalu banyak. Karena agak percuma kalau kita beresin, tapi dalam jangka waktu hari atau minggu udah berantakan lagi. Jatuhnya agak sia-sia ngerjain hal yang sama, tapi nggak solutif berulang kali. Ini kerasa banget di rumahku yang ukurannya nggak besar. Waktu ngembaliin barang tercecer, bersihkan meja, nyapu, dan ngepel, aku nggak butuh banyak mindahin barang. Energinya jadi nggak kebuang banyak. Dan ternyata banyak teman-teman yang ngerasain nyamannya rumah karena ngelakuin ini. Kuncinya di clutter besar-besaran. Jadi itulah 8 cara yang aku gunain biar bisa beberes 8 kali lebih gampang. Kalau teman-teman punya tips lain yang belum aku sebutin, boleh share dengan komen di bawah ya. Kalau kamu merasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next video.